nikah tata krama orang mendengar adzan, mirang adzan. Guna Abdul Hamid bin Isbat nikah sunat mana bi orang sengeding adzan otaba iqomah. Jadi tepat orang adzan otaba akomat kasa nikah sunat noro aki. Jadi benih kun adzan meloloh se noro maca sengeding gele. Meskipun akomat nikah sunat untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh orang yang berkomat. Jadi Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah nikah sunat juga menjawab orang yang iqomah. Terus baca asyhadu nah ketika nikah amalan boleh nikah sebetulnya memang tidak ditemukan dalam hadis bahwasanya pada hadisnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika orang ada nikah depak de lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pas ngecop empolana kecop du tanang dua terus poso taki de ka matanah kemudian membaca marhaban bihabibi qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Nah nikah meskipun sobung hadis sahih mengenai nikah cuma dalam kitab nikah kemudian dalam kitab I'anatul Talibin nikah disebutkan bahwasanya faidana kulaku insyaallah paringi syafaat kanjeng Nabi Muhammad dan juga insyaallah selalu sehat matanya. Jadi ketika ada pada bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ngecop tanengah terus poso taki deka kedua matanya marhab sambil membaca marhaban bihabibi qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Terus serta dukaleh marhaban. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kecok polem-polena poso taki kemudian ketika membaca lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kecok boleh kemudian poso taki boleh. Kemudian angin seta sunat noro maca nalaikana orang seadan maca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi kita itu tidak disunnahkan mengikuti ucapan yang sama di dalam lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Tapi sunat membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nikah pada oning setajah bahwasanya ketika dapat lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah nikah tidak disunahkan membaca sama tapi baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Karena hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu adalah ajakan dari muadzin. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita meraih kemenangan. Nah, semua itu tidak bisa kita lakukan tanpa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya pas lain beni papada pit sampai jawab orang seadan kela nikah pas lain la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian tak sunat noro bebacana orang seadan nalika maca as-sholatu khairum minan naum ketika subuh. Ketika adzan subuh, ketika muadzinnya baca as-sholatu khairum minan naum, kita yang mendengar disunnahkan menjawab shadaqtah wa barartah wa ana dzalika minasyahidin. Shadaqtah artinya bener sampean wa barartah dan ala ko kebagusan bahasa sampean wa ana ala dzalika minasyahidina dan tiningkaulah ala dzalika ing atase ka disa as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih utama daripada tidur alas minasyahidin termasuk dari orang-orang anyak sehen. Oleh seta sunat noro maca orang sengeding nalekana orang seakomat maca kodko mati sholat. Ketika orang akomat maca kodko mati sholat, kita jangan ikuti kodko mati sholatnya, tapi ikuti baca aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu wa ja'alani min solihi ahliha. Nikah yang dibaca otabe cokop sodaqtah wa barartah.
Apa? Aku mahallahu wa ada maha nikah cukup. Tahu sajeng lanceng. Aku maha wa ada mahallahu nikah cukup. Nah kemudian ting mare aden dan akomat pas sunnah kapi orang si aden se komat nikah orang sebagai muadzin atau orang yang merengaki nikah sunnah membaca Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah otabah kemudian kita lanjutkan dengan doa apapun yang ingin kita minta. Karena apa? Doa selestarena adzan nikah salah satu tempat makbul bi Allah, betul makbul bi Allah nikah doa setelah adzan. Kemudian boleh sunat adzan nalekanah ketonon. Jadi sunnah adzan ketika pada kebakaran kita disunnahkan untuk adzan. Nah nikah mun banyak orang tapi mun tepabi tibian re kena compon re kena mungkin sambil adzan sambil nyari aing cek dorot re. Benar kena angin raja. Ketika ada angin puting beliung nikah kita sunnah adzan. Kemudian nalekana bedah jin saya aparopah. Kayak dalam hadis Nabi idza taghayyatil ghailan. Ketika bedah jin aparopah baung cari matura hantu maka kita disunnahkan untuk adzan. Karena jin nikah takok deka adzan. Mungkin setako mun se nambeng nikah ampun noroaki. Nah, pada situng riwayat lamba pula dari Ustadz bahwasanya lamba ketika terjadi perang Kalimantan Kasa nikah badarnya bis de Keke Hamid nikah tebuna Ustadz lamba ketika terjadi perang Kasa kena nikah Ustadz nikah telepon ke Kakek Hamid kita bahwasanya ada nih dia aja jin dia. Jadi untuk memerangi sebisa nahan nikah orang matura nikah pakai adzan karena lakar memang jin saya laben. Nah nikah terbunah ke Hamid soro laben pakai adzan oleh gitu adzan meloro kan nikah. Betul aja. Kemudian benalekana afdem mayit. Ketika kita lestare sebelum etempuk di tanah nikah kita sunnah adzan nikah tergunakan Abdul Hamid meskipun di dalam hadisnya kita nggak akan menemukan bahwasanya ketika sebelum ditutup oleh tanah itu disunahkan adzan. Nikah sebedah nikah hadis nikah tentang ketika anak-anak ini kipuru rembi nikah adanin ekopeng kanan kemudian ekomatin ekopeng sekacer kemudian baca inna anzalnahu fi lailatul qadr nikah cepon faidenah insyaallah seumur hidupnya anak-anak nikah tak kira zina timune bacain inna anzalnahu fi lailatul qadr kemudian surah Ikhlas telo kalih kanak-kanak sepi buru rembi. Nah boleh lamun ningali bintang benya elangi nikah sunnah maca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Nikah tuanah ketika kita melihat bintang di langit faidana insyaallah kita akan diberikan kebagusan sejumlahnya sama dengan bintang yang kita lihat. Jika insya Allah seperti itu saja. Manabi berdasar lopot bulannya on seporang.